Ini kami Tuhan, ini bedah kami dari pujian penyembahan kami, dan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya ketika kami berserah kepada dan percaya kepada firman-Mu, ada pemulihan dalam kehidupan kami yang bersungguh semuanya. Dan Tuhan, tidak saja kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan untuk pimpin kami, kuatkan rombongan kami, dan pimpin kami Tuhan untuk mengerti memahami firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan pemulihan hidup kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Saya akan mengucapkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang siap mengambil kepada, mari kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Salam. Salam Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahwa Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk menuntun kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang saya berjudul saling mengasihi dengan kasih Kristus. Saling mengasihi dengan kasih Kristus. Mari kita simak ayatnya yang saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Ya, sudah ada ya di layar. Saya akan mengatakan Bapak Ibu jemaat sekalian di materi lainnya. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11, firman Tuhan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi Yohanes 1:4 ayat 10 dan 11 ini berbicara mengenai kasih dan mengasihi dengan kasih Kristus, kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan oleh firman-Nya terkait dengan Tuhan ingin mempertegas kepada kita semua bahwa betapa besarnya peran kasih dan saling mengasihi dalam kehidupan kita melalui 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11 ini. Nah, tadi dikatakan, coba lihat yang ayat yang ke-10 tadi. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya. Dikatakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Nah, ini berbicara bahwa kasih itu berasal dari Allah. Kenapa saya katakan kasih itu berasal dari Allah? Karena Allah itu adalah pribadi dari kasih itu sendiri. Coba kita lihat ayatnya. Kalau kita mundur ke ayat yang ke-8, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ini 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan firman Tuhan. Nah, karena Allah itu adalah kasih, dan kasih itu berasal dari Allah, maka Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Sungguh mengasihi kita. Makanya di ayat yang 11 tadi ya, coba kita ayat ke-10 ya. Ayat ke-10. Dan ia mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa kita. Karena dia sangat mengasihi kita, maka dia mengutus anaknya, menyerahkan anaknya bagi kita untuk mendamaikan dosa-dosa kita. Nah,
Coba kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Apa kata Yohanes 3 ayat 16 terkait dengan Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasih itu datang dari Allah, dan Allah itu sungguh mengasihi kita, dan Dia memberikan anaknya yang tunggal yang Dia kasihi untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Nah, karena kasih itu datangnya dari Allah dan Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Karena Allah, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Dan Tuhan memberikan teladan bagi kita untuk saling mengasihi. Makanya kita harus saling mengasihi. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 11 tadi mengatakan bahwa 1 Yohanes 4 ayat 11 saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ayat ini menanamkan kepada kita bahwa kasih itu datangnya dari Allah. Karena kasih itu datangnya dari Allah, maka Allah sungguh mengasihi kita. Karena Allah sungguh mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi antara sesama kita manusia. Jadi mengasihi ini adalah suatu hal penting ya, dalam kehidupan kita. Mengapa penting? Mengapa saya katakan penting? Coba kita lihat. Kita lihat di Matius 24 ayat 10 sampai dengan 13. Penting ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 24 ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. 11. Banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya durhaka, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, ini dikatakan bahwa karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, kasih itu akan hilang dalam kehidupan kita. Nah, Matius 24 ini adalah firman Tuhan Yesus kepada kita semua. Ini tentang akhir zaman. Dan sekarang kita berada di era akhir zaman. Akan ada kehilangan kasih ya, dalam kehidupan kita. Ya. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita akan hal ini. Ya. Coba kita lihat di Matius 24 ayat 4. Apa kata Tuhan Yesus mengenai kasih yang hilang ini? Yang Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Tadi dikatakan bahwa akan ada nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman, dan kasih orang akan menjadi dingin. Kita akan kehilangan kasih. Makanya kasih itu penting. Kasih itu penting. Karena kasih itu berasal dari Allah, dan Allah sungguh mengasihi kita, dan Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Dan tujuannya itu tadi, supaya pada akhir zaman kita bisa saling mengasihi, dan keselamatan itu akan datang dalam kehidupan kita. Karena berulang-ulang kali saya mengatakan di mimbar ini bahwa goal tujuan hidup kita adalah kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Nah, oleh karenanya kita harus mempraktekkan kasih Allah terhadap sesama dengan saling mengasihi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mempraktikkan kasih Allah? Kita melakukan saling mengasihi antara sesama kita
sehingga kasih Allah ini mengalir dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah kita mempraktikkan kasih Allah. Bagaimana kita melakukan kasih Allah ini adalah kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, ini berbicara mengenai mengasihi Allah itu dengan tidak membenci, ya. Tidak membenci sesama kita manusia. Lakukan kasih Allah dalam kehidupan kita, dengan kita tidak membenci sama kita. Nah, mengapa kita harus mengasihi dengan tidak membenci sesama? Ya? Karena kebencian itu dapat menghilangkan rasa kasih yang ada dalam diri kita. Seperti kita lihat firman-Nya di Mazmur 109 ayat 5. Mengapa kita harus mengasihi dengan tidak membenci? Karena kasih itu akan menghilangkan, kebencian itu akan menghilangkan kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Mazmur 109 ayat 5. Mazmur 109 ayat 5, saya bacakan ya. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasih. Jadi kebencian itu dapat menghilangkan rasa kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kebencian juga itu akan menimbulkan pertengkaran, ya, dan permusuhan. Ya, otomatis ya, kalau saya benci kepada Daniel misalnya kepada kita, ya otomatis saya tidak akan akur. Jadi pertengkaran, permusuhan. Coba kita lihat ayatnya di Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi jangan benci. Tapi kasih itu menutupi segala pelanggaran. Jadi kasih menutupi segala pelanggaran ini, ya. Dulu saya berpikirkan, kok kasih menutupi pelanggaran. Misalnya pada Daniel, ya, Daniel melakukan satu pelanggaran. Karena saya mengasihi pada Daniel, akhirnya pelanggaran ini saya tutupi. Ya. Saya bela, tidak salah. Ternyata bukan seperti itu. Nah, karena saya mengasihi pada Daniel, ya, akhirnya saya bisa menyadarkan pada Daniel akan pelanggaran yang dia lakukan, sehingga tidak akan lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran di belakangnya. Karena kalau kita melakukan suatu kejahatan, kebohongan, ya, pelanggaran, itu akan terus bersambung. Nah, ketika kasih Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita, kita mampu meredam dosa yang ada dalam kehidupan kita, maka dosa-dosa yang akan mengikuti di belakang itu akan dapat kita minimalisir, bahkan dapat kita hilangkan. Nah, kebencian juga menghilangkan kebahagiaan, otomatis, ya. Jadi apabila kita benci, maka tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kebencian terhadap sesama juga akan menimbulkan akar pahit, ya. Akar pahit dalam kehidupan kita. Jadi akar pahit itu sakit hati, dendam, tidak mau memaafkan, iri hati, bahkan menjelek-jelekan sifat yang jelek-jelek atau sifat kedagingan kita itu muncul apabila ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Bagaimana solusinya? Solusinya ya memaafkan, mengampuni. Nggak apa-apa, ya, biar saja orang membenci kita tetap mengasihi. Karena ketika kita mengasihi, orang membenci kita,
Ya nanti dia yang rugi, kita yang untung. Kita enak-enak tidur, dia nggak bisa tidur. Bahkan kalau orang membenci itu kadang-kadang awalnya benci bisa jadi cinta. Kenapa? Karena dia memikirkan kita terus ya. Awalnya benci, terus dia memikirkan kita. Oh, saya nggak bisa tidur, dia memikirkan. Akhirnya datang sebenarnya cinta. Sering ya. Jadi kadang-kadang makanya hati-hati jangan kita membenci orang. Nanti malah kebalikannya. Nah itu yang pertama ya. Yang pertama tadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mempraktikkan kasih Allah, yaitu dengan mengasihi dan tidak membenci sesama. Dan yang kedua, dengan kita tidak membenci sesama berarti kita tidak menghakimi. Jadi ketika saya benci kepada Daniel, ya, saya tidak menyenangi pada Daniel, tentunya apapun yang dilakukan pada Daniel dalam kehidupannya dalam pelayanan pasti selalu salah ya, di mata saya ya. Selalu salah. Akhirnya apa? Kalau salah saya hakimi ya. Oh, pada Daniel itu korbannya jelek. Misalnya juga, karena saya benci ya. Tapi saya nggak benci ya. Saya senang ya perubahannya beliau. Nah tapi karena kalau kita membenci seseorang ya, apapun yang kita lakukan pasti akan salah ya, dan kita akan menghakimi. Jadi apa namanya ini merupakan satu paket antara membenci dengan kita akan menghakimi seseorang itu. Nah, apa kata Tuhan Yesus ya di Matius 7 ayat 1 mengenai tidak menghakimi ya. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi ya. 2. Karena dalam penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu, kata Tuhan Yesus ya. Nah, mengapa mengasihi dengan tidak menghakimi sesama ya? Karena Tuhan melarang kita untuk menghakimi sesama kita, tetapi Tuhan menginginkan kita mengampuni. Jadi jangan menghakimi, tapi mengampuni lah. Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ya. Nah, ini tabur tuai. Ketika kita menghakimi seseorang, berarti kita akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ini Lukas 6 ayat 37. Nah, mengapa mengasihi dengan tidak menghakimi sesama? Tuhanlah yang memiliki kewenangan untuk menghakimi, bukan kita. Jadi menghakimi ya, dan membalas perlakuan orang terhadap diri kita itu adalah kewenangan Tuhan. Itu adalah otoritas ya, yang dimiliki Tuhan. Tugas kita itu tadi memaafkan dan mengampuni. Coba kita lihat di Ibrani 10 ayat 30. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut balas, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi pembalasan, penuntutan balas dan penghakiman itu bukan tugas kita. Itu adalah tugas Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dan tugas kita mengasihi. Jadi bukanlah tugas kita, dan Tuhan akan melakukan tugas dalam kehidupan kita. Nah, tidak menghakimi juga berbicara mengenai kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu tadi, berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita.
Nah, percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan ini berarti kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan seluruh perkara kehidupan yang kita hadapi itu dibawa kendali Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Makanya serahkan hidup kita, apapun pergumulan kita, walaupun orang menjelek-jelekan kita, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan kapasitas Tuhan, dan kita juga sesuai dengan kapasitas kita. Dan Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, ya, kata firman Tuhan. Nah, itu yang kedua, ya. Tadi yang pertama, ya, saya cepat saja pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan dengan mempraktikkan kasih Allah? Yang pertama, kita mengasihi dengan tidak membenci sesama. Dengan tidak membenci sesama, kita harus mengasihi dengan tidak menghakimi sesama kita. Dan yang ketiga, coba kita lihat firman-Nya di Roma 13 ayat 10, ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mempraktikkan kasih Tuhan? Roma 13 ayat 10. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi yang ketiga adalah mengasihi dengan tidak berbuat jahat. Yang tidak berbuat jahat tadi tidak membenci sesama, tidak menghakimi sesama, dan kita tidak berbuat jahat terhadap sesama. Nah, mengapa kita harus mengasihi dengan tidak berbuat jahat? Karena perbuatan jahat itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ada ayatnya, ya, bahwa Allah itu membenci perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Mazmur 26 ayat 5. Berarti dibilang, wah ini peserta asal ngomong saja. Ada dasarnya, ya. Coba kita lihat Mazmur 26 ayat 5. Mazmur 26 ayat 5. Aku benci perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk, ya, kata firman Tuhan. Nah, mengapa kita harus mengasihi dengan tidak berbuat jahat? Orang yang berbuat jahat itu tidak akan pernah melihat Allah. Jadi Tuhan tidak sedang kita berbuat, Tuhan benci terhadap kita berbuat jahat, dan ketika kita berbuat jahat, kita tidak akan pernah melihat Allah. Ini coba kita lihat firman-Nya di 3 Yohanes, ya. 3 Yohanes 1 ayat 11. Maka saya katakan demikian, bahwa orang yang berbuat jahat itu tidak pernah melihat Allah, ya. 3 Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah, orang yang tidak pernah melihat Allah ini berbicara mengenai orang yang tidak mengenal dan tidak dikenal Allah. Dan orang yang tidak pernah melihat Allah ini berbicara mengenai orang yang tidak akan memperoleh keselamatan, karena dia tidak mengenal dan tidak dikenal Allah, dan dia jauh dari keselamatan. Coba kita lihat contohnya, ya, orang tidak mengenal Allah dan tidak dikenal Allah. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Apa kata firman Tuhan? Jika Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkata, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, ya. Nah, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? 23.
23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, ingatlah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya merenungkan firman ini ya. Pada awalnya saya bingung. Kok kita yang melakukan banyak hal ya, berseru kepada Tuhan, melakukan perbuatan mujizat ya, katanya mengusir setan, terus bernubuat demi nama Tuhan katanya kan. Kok begitu begitu di akhir zaman Tuhan Yesus mengatakan, inilah engkau, saya tidak mengenal engkau. Jadi suatu hal yang kontradiktif ya sebenarnya. Nah, tapi melalui firman ini ya, ini menanamkan kepada kita kenapa mereka tidak mempunyai kenapa mereka yang bernubuat, mereka yang melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ternyata jawabnya ada di sini, di firman ini. Karena mereka tidak mempunyai kasih ya, dalam melakukan nubuat, tidak berdasarkan kasih, dan mereka melakukan tidak berdasarkan kasih, tapi dengan motivasi untuk kepentingan diri dan motivasi yang salah. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak akan mencapai doamu karena kamu salah berdoa. Motivasi kita. Dulu pernah saya berbahkan di mimbar ini terkait dengan motivasi berdoa ini. Nah, ternyata itu, walaupun kita bernubuat, walaupun kita melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi apabila kasih tidak ada dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan menerima kita. Kenapa? Karena dialah kasih itu. Dialah kasih itu. Nah, kalau kita mengenal Allah, berarti kasih itu ada dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi saya, kamu akan melakukan lebih daripada yang aku lakukan. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Nah, jadi kesimpulannya ya, pada hari ini firman kita untuk dapat mempraktikkan kasih Allah, saling mengasihi dalam kehidupan kita, dalam bersama kita. Yang pertama, kita mengasihi dengan tidak membenci sesama. Yang kedua, kita mengasihi dengan tidak menghakimi sesama. Dan yang ketiga, kita mengasihi dengan tidak melakukan perbuatan jahat. Nah, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan membimbing kehidupan kita. Amin. Untuk mengakhiri doa, untuk mengakhiri firman kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, bagaimana Engkau mengasihi kami sehingga kami juga mampu mengasihi sesama kami dengan kasih-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Kasih yang membawa kedamaian dalam kehidupan kami, yaitu kasih dengan tidak membenci, kasih dengan tidak menghakimi, dan kasih yang tidak melakukan perbuatan jahat.